warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidina wa maulana Muhammadur raufur rahim, wa ala alihi wa ashabihi badalun nufusahum wa amwalahum khalisah liwajhil karim, amma ba'd. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Beragama sendiri itu adalah hal yang mudah, semudah saat kita menjalankan apa yang telah disyariatkan dalam Islam dengan baik dan ikhlas. Alat ukur dari beribadah itu sendiri adalah memahami dan mengetahui ajaran-ajaran Islam dan nilai agama yang ada di dalamnya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena alat ukurnya adalah memahami perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan larangannya, sehingga di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, seorang muslim memiliki kejelasan orientasi mengapa dan untuk apa dirinya beribadah. Sedangkan ikhlas, alat ukurnya adalah memastikan semua hal yang baik yang dilakukan itu dilakukan dengan sepenuh hati dan fokus semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, semua amal ibadah yang dilakukan berdasarkan tuntunan agama atau berdasarkan syariat hukum Islam pada dasarnya memiliki nilai-nilai luhur yang dapat diimplementasikan kehidupan bersosial, berbudaya, serta bermasyarakat. Karena pada dasarnya kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga sebaliknya. Contoh nilai luhur yang dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari adalah ibda' binafsik, yaitu memulai sesuatu dari diri sendiri. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi ibda' binafsik summa man ta'ullu, yang artinya mulailah dari diri kita sendiri, baru kemudian orang lain yang ada di sekitar kita. Ibda' binafsih, yaitu memulai segala sesuatu dari diri sendiri. Ibda' binafsih itu sendiri bukanlah sekedar pesan kosong, tetapi telah banyak orang yang telah melakukannya. Bahkan orang-orang yang telah mengamalkannya adalah orang-orang besar yang menjadi agen perubahan dunia. Siapakah kiranya orang yang menjadi agen perubahan dunia itu? Apakah seorang inspektur ladusi atau bahkan Syifa? Ya, sudah barang tentu yang menjadi agen perubahan dunia adalah junjungan kita, beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya kita bisa belajar bagaimana dahsyatnya ibda' binafsi, karena ibda' binafsi itu sendiri merupakan ajaran sekaligus kepribadian yang melekat pada diri beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya kita bisa banyak belajar meneladani akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang sudah barangkali kita sebagai umatnya meneladani segala kepribadian yang ada pada diri beliau, yang mana salah satunya yang bisa kita tiru adalah ibda' binafsi. Namun memang terkadang yang menjadi kendala dari penerapan ibda' binafsi di kehidupan masyarakat saat ini adalah banyak di antara kita yang sering bercuap-cuap tentang kebaikan, memotivasi orang lain untuk bersegera dalam beramal, tetapi dirinya sendiri jarang, bahkan tidak pernah melakukannya sama sekali. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan, padahal itu sangat dibenci di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa saja yang sesungguhnya tidak pernah kamu lakukan. Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, berikutnya mari kita simak sepenggal kisah tentang seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Jadi pada suatu ketika ada seseorang yang ingin memeluk agama Islam, kemudian orang itu mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian mencurahkan isi hatinya, mengatakan bahwasanya dia ingin memeluk agama Islam, namun dia masih memiliki kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan, yaitu mencuri. Lalu untuk memecahkan persoalan tersebut, Rasulullah SAW meminta orang tersebut untuk berjanji untuk tidak berbohong. Dan ternyata janji tidak berbohong itu begitu merasuk di hati orang tersebut, sehingga tatkala ia hendak mencuri, ia selalu teringat janji yang dibuatnya dengan Nabi. Jika dia akan terus dan terus mencuri, jika ia akan terus mencuri, maka ketika Nabi mempertanyakan ehwal hal tersebut, lantas apakah yang akan dijawabnya? Jika dia menjawab tidak, maka berarti dia berbohong. Pada akhirnya, kontrak sosial, perjanjian untuk tidak berbohong itu menjadi landasan moral bagi orang itu untuk memulai dirinya dalam melakukan kebaikan dan mempermudah langkahnya dalam memeluk Islam. Dari cerita tadi, kata kunci tidak berbohong pada hakikatnya berimbas ke berbagai sektoral di kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena sikap tersebut merupakan bentuk pengejawantahan yang real dari kata iman dan takwa. Seseorang yang mampu menahan dirinya untuk tidak berbohong berarti dia mampu menilik. Seseorang yang mampu menahan dirinya untuk tidak berbohong berarti dia telah mampu mengendalikan dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Meskipun dia tidak mengerti bahwa tindakannya merupakan bentuk implikasi dari iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton Tama TV yang dirahmati Allah, oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar di dalam menjalani kehidupan, khususnya di bulan Ramadan kali ini, dapat memberikan keberkahan dari efek kebaikan yang kita lakukan. Yang pertama, yaitu memulai sesuatu dari diri kita sendiri, atau yang tadi kita sebut dengan ibda' binafsi, yaitu dengan memastikan kebaikan yang sudah kita rencanakan untuk segera terrealisasi. Karena tertundanya niat baik akan cenderung membuat kebaikan itu sendiri gagal untuk direalisasikan. Yang kedua, yaitu memulai dari hal-hal kecil atau hal-hal sederhana, seperti menyingkirkan duri dari jalanan atau membuang sampah pada tempatnya, dan hal-hal kecil lainnya yang di dalamnya mengandung nilai kebermanfaatan dan nilai ibadah. Kemudian yang ketiga, yaitu memulai dari sekarang, yaitu menyegarkan diri untuk ikut serta mengambil bagian menjadi orang yang pertama yang melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan ibda' binafsi, atau memulai sesuatu dari diri kita sendiri. Semoga di Ramadan kali ini
kita dapat memulai hal-hal baik, dapat melakukan hal-hal baik, dimulai dari diri kita sendiri, kemudian dimulai dari hal-hal terkecil di sekitar kita, dan dimulai dari sekarang. Pemirsa Tamat TV yang dirahmati Allah, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.